Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Jadi hari ini kita kedatangan tamu, yaitu dari teman-teman pecinta dan kolektor diecast ya, yang kebetulan ukuran 164. Jadi gini, saya tuh punya nostalgia dulu waktu kecil. Itu saya sering main diecast itu ya, diecast kecil-kecil itu. Nah ini seperti ini nih salah satunya. Ini mainan saya dari masa kecil saya dulu, seperti ini. Jadi zaman dulu tuh kita main ini, kita tabrak-tabrakin gitu. Nggak tahu lah kalau sekarang ternyata harganya bisa mahal ya. Kalau tahu gitu sayang juga sih. Termasuk saya masih nyimpen tasnya. Ini tas Matchbox ya. Dulu kalau zaman dulu Matchbox ini masih bikinan England ya, masih negara asalnya. Gitu sih. Jadi nanti kita coba ngobrol dengan teman-teman juga sambil bernostalgia, dan saya juga pengen tahu ternyata hobi diecast ini bisa menjadi salah satu alternatif investasi ya katanya ya, termasuk juga culture mengkoleksi mobil diecast ini yang sekarang itu agak berubah gitu. Yang saya tahu kalau dulu kan kita mengkoleksi mobil diecast yang ini ya, mobil-mobil Amerika, mobil apa ya, mobil yang sport gitu ya. Kalau sekarang lebih kepada mobil-mobil yang kita temui sehari-hari di jalanan. Jadi seperti Estilo, kemudian Great Corolla, atau mungkin Eterna, Jimny, DX. Nah, mobil-mobil seperti itulah yang sekarang diburu diecast-nya oleh teman-teman ini. Oke, mari kita temui mereka. Saya Yudo dari pecinta diecast skala 64. Diecast itu kalau buat saya sih sebenarnya mobil-mobilan ya. Dari besi yang dicetak jadi berbentuk mobil. Ini gitu sih. Benernya kebetulan saya senangnya skalanya ini, jadi saya mainin skala 64. Skalanya juga banyak, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Dari skala HO sampai skala 10 juga ada sekarang. Istimewanya kalau buat saya apa ya? Koleksinya ya bisa buat ngenang zaman kecil sih sebetulnya. Jadi masa-masa yang kelewat itu bisa senengnya kebawa sampai tua. Ada yang toys, yang dulunya memang mainan anak-anak, yang saya mainin dulu waktu kecil, sampai ke yang modelnya miniatur kayak gini. Kalau miniatur itu lebih ke mobil asli. Jadi kita ngelihat ini mobil dia bikin sama pabriknya sesuai dengan blueprint. Jadi panjangnya mobil, lebarnya segala macam harus sama mobil asli yang dikecilin 1/64 karena saya skalanya 1/64. Sedangkan kalau mobil-mobilan toys seperti biasa misalnya Majorette ini dia seperti Hot Wheels juga, bodinya kadang dibikin lebih lebar, bannya dibikin lebih tebal, platnya juga dia kan kuat. Kalau dia ini istilahnya dulu kita main ditimpuk-timpuk dia apa nggak hancur. Tapi kalau miniatur dia fragile, spion gampang patah, antena hilang, kalau jatuh catnya lah, lampunya lepas. Cuman ya bisa kita lihat bedanya, dia lampunya bener-bener mika, mereplika mobil asli. Sedangkan kalau mobil-mobil toys gini nggak selalu kayak asli. Cuman menangnya yang toys
Kadang dia dari mobil-mobil film yang kartun kayak gini nih. Ini kan mobil aslinya nggak ada, paling cuma buat pawai, buat apa kalau misalnya dia bikin gitu. Cuman ya sejarahnya kalau toys kebanyakan. Yang sekarang keluar juga kan banyak dari film-film. Dia ambil misalnya Fast and Furious atau apa, Batman apa. Kayak ini Tom and Jerry. Ini kan miniatur emang aslinya ada kan nggak ada. Tapi justru di situ serunya ngumpulin yang toys. Sangat ya, mobil-mobilan ini emang bener-bener ngingetin masa kecil. Makanya kalau ngelihat yang begini-begini nih sekarang udah nggak ada. Di toko udah nggak keluar. Kalau kita ngeliat di eBay terus di mana nyari lelangan-lelangan udah luar biasa mas. Makanya apalagi lihat bawahnya kayak gini nih. Kita lihat ini made in-nya masih England. Sekarang kita nyari mobil-mobilan made in England udah rata-rata nggak ada. Yang ini Majoret seperti kita lihat di toko, tapi ini masih Perancis. Ini Matchbox juga gitu. Bahkan Tomica yang kita sering nemu, ini juga masih Jepang. Beda. Jadi ingetin, oh dulu kayak gini masih ada. Makanya saya juga kadang yang gini-gini sebagian saya restorasi, dicat ulang, saya ganti peleknya biar ngikut ke yang sini. Karena nggak semua miniatur bikin mobil-mobilan yang seperti saya suka. Terus Hot Wheels yang kita tahu sekarang kan nggak kayak gini. Kalau dulu dia masih bener-bener apa ya, rag gitu loh, kuat banget, atas bawah masih besi. Terus bahan-bahannya juga emang lebih kuat lah gitu masnya. Jadi ya kenang-kenangan zaman dulu dibanting-banting sebenarnya nyesalnya sekarang. Kalau tahu kayak gini waduh dilus-elus terus ya. Pertama saya suka diecast itu waktu ulang tahun ke-4 atau ke-5 gitu, sekitar tahun 79 tahun 80. Itu ada Porsche 911 warna coklat, itu dari bapak saya ngasih. Udah ini aja aman, lengkap dengan kotaknya seperti ini. Itu udah sejak itu saya mulai ngurangin beli yang lain atau minta kado yang lain. Nah tahun 80 saya ulang tahun lagi, saya bilang sama saudara-saudara waktu itu, kalau mau ngasih kado beliin Matchbox atau Majoret atau Tomica, jangan beliin yang lain-lain, kadang kan mahal, yang lain malah ini murah. Akhirnya benar, sejak itu mobilan saya jadi banyak. Kalau ulang tahun dibawainnya hanya itu. Terus udah mulai sekolah, itu uang jajan juga saya simpan. Jadi dari rumah bawa makanan, padahal uang jajan sama nih sama yang lain. Saya bela-belain biar kalau hari Minggu pergi sama keluarga, saya pulang bisa bawa mobilan lebih. Sama orang tua dibeliin. Habis itu saya nunjuk lagi yang lain. Saya bawa tuh uang jajan recehan, diplastikin. Dulu masih di Melawai Plaza. Sebelum Melawai Plaza malah, Aldiron. Naik tangga ke atas tuh pertama tokonya ada etalasenya gitu. Terus milihnya kocak, mobil-mobilan tuh diloncatin gini mas. Dilihat pernya, bukan lihat modelnya karena nggak begitu ngerti. Nah waktu tahun 70-an sampai 80-an itu Hot Wheels di Indonesia belum terlalu banyak. Ada memang yang punya, tapi biasanya orang bawa atau toko tertentu. Yang saya juga jarang nemu. Yang paling banyak itu Matchbox. Matchbox ini banyak dulu. Ini habis itu Tomica. 80-an ada ini Majoret. Terus di Ratu Plaza dulu saya lupa nama tokonya. Dia spesial tuh banyak Corgi. Corgi ini buatan Great Britain ya, Inggris juga. Hampir sama si Matchbox ini. Cuman dia di sini tulisannya England, di sini Great Britain. Terus Tomica juga gitu. Tomica ini kelihatannya kan kalau orang lihat wah biasa aja, tapi kalau mau diperhatiin ini kan high S. Mobil jemputan sekolah zaman dulu. Makanya saya ngeliatnya oh iya kayak yang di jalan. Beneran, makanya menangnya Tomica tuh kalau saya ngoleksi banyak yang mirip sama yang kita lihat di jalan. Termasuk mobil yang orang tua kita punya dulu ada gitu. Kayak Civic gini, itu Tomicanya juga ada. Istimewanya satu mas, dibandingin koleksi yang lain. Saya koleksi kan macam-macam. Cuman kalau diecast ini enaknya apa? Kalau tidur juga bisa diliatin. Mau sampai tua saya suka kadang-kadang di kasur masih megang mobilan. Itu tuh. Jadi apa ya, kelihatannya seru aja.
Komunitas, saya ikut beberapa komunitas sebetulnya. Sebelum zaman internet pun tahun 90-an akhir tuh saya udah ikut-ikut ngumpul yang di kolam renang Senayan bareng teman-teman VW. Nah, sejak punya ada Facebook itu sedikit banyak sangat membantu untuk bikin komunitas. Hot Wheels sama Tomica udah ada di minimarket. Jadi udah nyebar. Jadi orang yang pecinta mobil-mobilan diecast yang kita sebut diecast ini jadi tambah banyak. Akhirnya mulai deh ada grup-grup di Facebook, gabung di situ. Sampai ada grup yang memang spesifik per merek mobil, ada yang gimana. Nah, kebetulan saya kalau per merek mobil juga agak kurang pas karena saya kan mereknya apa aja. Akhirnya saya nemu di 2017 ini sebetulnya juga orang-orang lama juga yang banyak main di tempat lain juga, tapi kita gabung di sini nggak ngeribetin soal merek, yang diukur cuma satu, skalanya, udah dengan toleransinya lah. Jadi yang toys maupun miniatur masuk. Nah itu sampai sekarang. Tapi yang paling banyak yang 1/64 dan 1/64an begini. Saya kebenaran sukanya memang karena ya tadi saya bilang dipegangnya enak. Waktu kecil tuh saya bawa ke kamar mandi kemana sampai ke sekolahan. Nah jadi paling banyak beginian nih, toys gini. Kedua miniatur ini. Ini miniatur saya terus terang mulainya 99 tapi hanya beberapa macam merek. Waktu itu cuma ada Microchamp sama Auto Art. Habis itu Hotworks. Itu nggak banyak dan sekarang juga mungkin mereknya yang ada tinggal Hotworks ya, Auto Art sama Microchamp udah nggak ada. Ini kayak merek-merek sekarang ini misalnya Ino, Tarmac, YM segala macam ini dia miniatur. Jadi barangnya emang disesuaikan sama mobil beneran. Nah, saya ngambil mobil ini Civic 78 generasi pertama sih, dari 74 ya Mas ya, sampai 79 bentuknya sama. Ini nyamain mobil beneran yang pernah saya pakai zaman SMP SMA. Jadi gimana caranya biar mirip? Itu gitu. Jadi peleknya segala macam ini bisa dicari. Nah, enaknya tahun 2020-an ke sini, yang mulai 2018 itu ada yang namanya 3D printing. Saya dibantu sama teman saya untuk bikin partsnya. Spion kan rawan patah, bisa bikin. Jadi kita mesen skala 1/64 spion tanduk misalnya. Bikin pelek ban juga bikin. Jadi biar sama kayak mobil beneran. Ini kalau beli kan nggak ada yang peleknya begini. Ya saya bikin sampai saya pesan di Medan ini. Teman saya yang mau bikinin. Ya saya hitung-hitung sama saya beli rumputnya segala macam, lampu-lampu segala ya habis 7 jutaan lah ya. Ini semua instalasinya di luar mobil-mobilannya. Harapan saya sih buat yang suka diecast, yang seneng mobilan ini nggak usah terlalu ngikutin trennya lah. Gimana harus beli juga nggak harus mahal. Kalau misalnya mau bikin miniatur juga kalau bisa kerjain sendiri, kenapa ngerjain sendiri. Tapi kalau misalnya ini ya emang rezeki buat temen yang mau bikinin, mohon jangan sampai terlalu ngebebanin lah. Karena buat saya diecast for fun. Kita buat seneng, jangan malah jadi bahan pikiran. Yang toys sekitar 3.000-an. Kalau yang miniatur gini 200 terakhir per bulan ini ya sekitar 300 biji lah. Yang ginian yang pakai tatakan. Bingung ngitungnya. Karena yang gini dulu beli cuma 800 rupiah. Sekarang value-nya udah jauh. Bahkan yang buluk begini, kalau emang orang yang pengen dengan yang mulus kayak gini, ini harganya mahalan yang begini Mas. Ini apalagi yang unik-unik begini nih. Ini orang mungkin nggak ada harganya. Siapa sih Tom and Jerry ya kan? Anaknya mana mungkin nggak tahu. Tapi yang dulu wah legend banget ini. Gimana kejar-kejarannya, pukul-pukulannya dia. Terus ini James Bond. Anak 80-an, 90-an siapa yang nggak tahu ini Lotus Esprit masuk ke dalam laut. Dia ini bisa nembak dari sini. Emang dia khas ini nggak bisa ini ya. Ini kalau ngomong value ini bisa seharga 10 yang di sini. Kalau buat yang suka itu makanya kalau dibilang buat investasi juga bonus sih sebetulnya investasinya.
Ini Superman tadi diingetin sama Mas Anton. Aku juga terus terang samar-samar tadinya. Tapi emang bener, waktu itu aku pernah baca juga komiknya saat Superman kehilangan powernya karena kena kryptonite. Nah ini dia naik kendaraan ini supaya dia bisa mukul, dia naik ini bisa mukul. Kayak bikin asik gitu nih, Corgi Super Mobile ini mungkin nanti bisa di zoom. Jadi mungkin buat anak sekarang apa sih bentuknya aja gini, aneh, belum kondisi bocel-bocel, tapi buat orang yang ngalamin ini bener-bener barang yang spesial gitu. Halo, nama saya Hari. Nah, kalau saya suka dengan diecast itu terus terang mulai dari saya kecil. Jadi diecast pertama kali itu yang saya punya adalah Tomica. Mobilnya itu Honda Civic kotak koper seperti yang Om Anton punya. Itu setirnya setir kiri. Waktu itu harga belinya di Pasar Tebet saya ingat banget Rp1.000. Itu tahunnya mungkin tahun 80-an. Kalau sekarang ini saya memang pecinta otomotif ya Om ya. Jadi saya merepresentasikan kegemaran saya sama mobil itu lewat diecast. Jadi saya juga mengoleksi beberapa diecast yang memang saya kepengen punya mobil aslinya tapi belum punya, belum bisa gitu. Jadi saya saya implementasikan dengan mengkoleksi diecastnya. Ada beberapa koleksi yang cukup spesial di sini Om. Mungkin pertama adalah Mazda 787B. Di sini saya memperoleh ini waktu di Jepang. Harganya sekitar 6.800, kurang lebih kalau dikonversi sekitar 700 atau 800 ribu ya Om ya. Jadi di sini istimewanya dia bisa dicopot semua bonet maupun kap mesinnya ya. Jadi detailnya juga cukup bagus dan ini termasuk yang cukup rare juga di Indonesia ya. Terus selain itu saya juga punya Datsun 510 atau Bluebird yang dikeluarkan oleh Tomitech, dan ini juga cukup detail juga detail-detailnya dia di sini bisa dilihat ada sejarahnya juga dalam bahasa Jepang, dan juga detail-detailnya direpresentasikan seperti fog lamp, terus kemudian ada kepetnya dan ada roll barnya di dalamnya, dan juga beberapa detail-detail lainnya seperti jok racingnya, terus kemudian velgnya dan banyak lagi Om. Seperti itu, dan juga saya juga ada sedikit koleksi yang cukup spesial nih Om. Di sini 164 yang inisial D ya Om ya. Di sini kita mulai dari mobilnya Takumi, mobilnya Ryosuke, terus kemudian FD ya, Toyota Mazda FD. Terus kemudian ini juga R32 ya Om ya. Jadi ini complete set yang saya dapatkan di Indonesia sih kalau yang ini di Jakarta. Kurang lebih seperti itu Om. Untuk yang ini saya dapatkan di Tamtam. Seperti bisa kita lihat, Tamtam itu adalah suatu toko hobi di Jepang, tepatnya di daerah Akihabara. Di situ selain menjual diecast juga menjual mokit juga menjual radio kontrol juga, dan kereta-kereta juga menjual seperti itu. Terus kalau yang ini saya dapatkan juga di Jepang, itu saya dapatkan di Greece, yaitu di Odaiba, di museum Toyota Mega Web tepatnya. Jadi di situ ada semacam toko diecast yang menjual beberapa koleksi diecast yang cukup rare juga menurut saya. Ini adalah diecast yang cukup bersejarah buat saya, karena ini diecast saya dapatkan di Hong Kong, di daerah Mongkok. Jadi itu dapatnya di suatu toko yang kebetulan memang bukan toko yang pecinta diecast sehari. Jadi tokonya cukup terpencil lah gitu, tapi saya berhasil mendapatkannya, dan saya juga berhasil mendapatkan yang koleksi yang istilahnya tuh mobil yang sering kita temui di Indonesia gitu. Ini bersama dengan ini Mitsubishi Lancer dan Mitsubishi Galant VR4. Ini cukup nostalgia buat saya.
Mobil yang nggak sengaja ketemu tapi bukan di toko mainan. Mungkin ini ya. Ini kan sebenarnya memorabilia yang ada di Auto 2000. Jadi kalau kita mungkin servis Toyota di Auto 2000 itu ada yang beberapa Auto 2000 yang mengeluarkan merchandise seperti ini. Gitu. Jadi emang nggak sengaja dapet ya. Tapi akhirnya juga karena mobilnya juga kita sering temui kan, jadi mobil servis Toyota yang bentuknya Toyota Avanza dengan livery Toyota Home Service yang dipergunakan oleh Toyota 2000 untuk melakukan home service kepada pengguna Toyota di Indonesia seperti itu. Pertama kali kalau kita melakukan pembukaan diecast untuk yang masih baru ya Om ya, itu kita harus menjaga supaya ini contohnya jangan sampai keriting seperti ini. Ini waktu itu karena belum begitu mengerti caranya, jadi baru diajarin setelah ketemu dengan beberapa teman yang mungkin hobi. Jadi caranya itu dia menggunakan semacam penggaris besi, jadi kita tarik ke belakang supaya flapnya ini nggak terjadi keriting seperti ini Om. Jadi tetap mulus seperti ini. Kenapa seperti itu? Karena diecast itu memiliki value. Jadi value-nya adalah suatu saat apabila kita melakukan penjualan lagi kepada para penghobi ya Om ya. Di situ mereka juga akan memperhatikan kualitas diecast-nya sendiri dari barangnya seperti ini mulus atau tidak, dan juga mereka melihat dari sisi box-nya. Kalau untuk produksi-produksi sekarang bisa dilihat sih Om, mungkin kayak yang di sini ini contohnya ini termasuk produksi sekarang. Jadi ini sudah dibuat oleh pembuat diecast tapi dia bukan made in Japan lagi. Kalau yang pertama-pertama mungkin made in Japan ya, tapi makin ke sini mungkin made in China dan ini made in Vietnam. Jadi sekarang itu banyak ekspansi mungkin dari sisi produksi untuk menghemat cost. Mereka coba melakukan pembuatan diecast di negara-negara yang labornya itu lebih murah. Seperti itu, seperti mungkin Vietnam, Filipina, seperti itu. Salah satunya memang saya suka sengaja kadang-kadang saya traveling ke beberapa negara itu memang tujuannya mencari diecast Om. Nah berdasarkan pengalaman saya, untuk yang paling bervariasi dan harganya juga cukup masuk akal ya seperti itu, menurut saya itu beberapa negara ada seperti di Hong Kong ya. Justru saya menemukan beberapa diecast yang saya incer gitu ada di Hong Kong. Nah untuk di Jepang sendiri sebenarnya diecast itu bukan yang komoditas utamanya. Mereka di sana kebanyakan malah lebih memilih mokit seperti itu. Menurut pengalaman saya. Diecast ini bisa juga dijadikan salah satu alternatif investasi Om ya. Karena diecast ini seperti tadi saya sebutkan di awal memang memiliki value dan value itu ditentukan oleh kualitas dan kondisi diecast tersebut sama rarity-nya juga. Nggak semua juga diecast memiliki value, tapi kita harus jeli untuk memilih diecast yang memiliki value. Jadi kita bisa melakukan investasi di bentuk diecast. Jadi misalnya suatu saat saya beli diecast misalnya harga 100.000. Nah, karena diecast itu hanya dibuat satu set atau satu run gitu dalam satu produksi. Tentunya pada suatu saat diecast itu akan habis. Jadi hukum supply and demand di situ berlaku. Nah di saat itu masih banyak orang yang menginginkan diecast tersebut, sehingga otomatis supply-nya tidak ada, demand yang meningkat, harganya akan semakin tinggi. Dan itu berlaku pada semua diecast yang memiliki misalnya mobil-mobil yang cukup legendaris. Saya Siam. Saya suka fotografi dan udah gitu waktu itu kebetulan emang suka mobil-mobilan juga, simple lah gitu. Nah ini nih kebetulan Hot Wheels pertama saya. Ini kalau nggak salah dulu dapat lelangan gitu ya, itu cuma 15.000. Kalau dibilang istimewa ya, yang pasti karena bagian di case itu tuh ada yang sehari-hari kita lihat gitu ya.
kayak contohnya Alphard gitu kan, kita kan tiap hari kita ngeliat nih. Sebenarnya sih kalau keistimewanya lagi tuh ya seperti kayak di film-film gitu, James Bond atau Scooby-Doo gitu, itu bisa kenangan kita ya masa lalu, masa kecil kita lah. Contohnya ini aja gitu, pasti ingat lah film Scooby-Doo gitu kan. Kebetulan ini ada hardtop dan kebetulan juga aku tuh nggak fokus sama satu mobil ya, kayak misalkan JDM gitu kan. Apa yang aku lihat misalkan aku suka ini gitu nih, ya aku beli gitu kan. Karena kan aku fokusnya itu sekali lagi kan ke fotografi gitu kan. Kalau misalkan kita males keluar gitu kan, nah kita foto-foto ya emang kita perlu diorama gitu. Ini sih sebenarnya kebetulan waktu itu nggak sengaja. Kalau ini kan emang punya saya gitu kan. Cuma waktu itu kebetulan pinjam punya temen foto dan kebetulan menang lomba. Lombanya itu jadi kan setiap 6 bulan atau berapa bulan sekali gitu kan. Kita kan kebetulan ada ya ibaratnya kumpul bareng lah komunitas gitu. Nah di situ kita ada event custom, ada event ya fotografi juga. Nah kebetulan waktu itu aku baru 3 kali ikut. Nah kebetulan akhirnya waktu itu aku pinjem dan temanya waktu itu apa ya aku lupa deh. Dan akhirnya ikut dan menang gitu. Ya mungkin bagi pecinta fotografi ya, kalau ngelihat secara real sih di Facebook atau Instagram memang udah banyak komunitas fotografinya juga gitu ya. Jadi kalau dibilang nggak bisa, ya nggak mungkin juga gitu. Jadi kembali ke niat gitu. Karena sekali lagi kalau kita emang udah cinta, udah suka gitu ya, walaupun misalkan gue nggak punya kamera gitu kan, ibaratnya kamera handphone pun bisa gitu. Itu aja sih. Jadi balik lagi ke niat kita lah kasarnya gitu.